Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan ini belum berada dalam kondisi darurat energi. Meski sejumlah negara ini mulai mengantisipasi krisis akibat perang di Iran. APBN kita kan masih tahan. Saya nggak rubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya, tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman. Darurat energi itu bukan di APBN ya. Darurat energi adalah kalau misalnya supply-nya berhenti. Itu yang saya takut, harganya kan bukan harganya ya, supply-nya nggak ada itu. Ini kan masih ada supply-nya. Jadi kalau bilang darurat enggak, tapi kita mesti siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus? Desain anggaran jelek segala macam, atau buat BGN, buat apa lagi sehingga yang lain nggak ada? Kan dihitung semua. Dan satu lagi yang mereka lupa, belanja pemerintah itu cuma sekitar 10% dari PDB kita kan. Yang 90% pasti bukan belanja pemerintah, berarti swasta kan kira-kira. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto panggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Nampak hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara Rosandro Roslani, kemudian Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kemudian ada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menjelaskan pertemuan tersebut membahas percepatan pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy atau WTE di berbagai wilayah di Indonesia. Program WTE diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal dan juga mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan. Yang kedua, kami juga tadi bahas tentang energi alternatif dalam rangka menuju kepada ketahanan energi dan swasembada energi. Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita lakukan. Dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri SDM. Tadi sudah saya laporkan ke Bapak Presiden sambil kita melihat perkembangan. Andaikan pun kalau harganya stabil terus bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Kapustan TNI Majen Aulia Dwi Nasrullah memastikan proses hukum terhadap oknum anggota TNI pelaku penyiraman air keras terus berlanjut. Atas kasus ini pun, Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS berakhir mundur. Kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus masih terus dilanjutkan. Puspom TNI terus mendalami peristiwa yang terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat 12 Maret 2026 tersebut. Keempat prajurit TNI terduga pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus aktivis Kontras masih dalam proses penyidikan. Jika terbukti, para pelaku akan diberhentikan secara tidak terhormat. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. Buntut dari kasus ini pun, Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS berakhir mundur. Meskipun belum mengungkap sosok penggantinya, namun penyerahan jabatan KA BAIS ini menjadi bentuk tanggung jawab tentara Indonesia atas kasus ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan KBAIS. 4
Prajurit Badan Ditinggal mudik warung kelontong, sebuah rumah dan bengkel motor di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ludes dilalap api. Ya, ada motor hangus terbakar. Kepulan asap hitam disertai kobaran api menyambar warung kelontong, bengkel dan sebuah rumah warga di Jalan Taman Palang Permata, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Saksi mata menyebut kobaran api berasal dari bagian atap warung kelontong, seketika membesar dan menjalar ke rumah warga dan bengkel sepeda motor. Karena ditinggal mudik, rumah dan sisi bengkel motor ludes terbakar, termasuk 6 unit sepeda motor. Api udah dari atas atap plafon. Lalu itu saya keluar itu baru menyalakan saya, semua api udah nyeruduk ke depan pintu. Lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kalideres. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komplotan maling motor di Purbalingga, Jawa Tengah gagal beraksi usai dipergoki anak korban. Pelaku sempat dikepung dan dihakimi warga sebelum akhirnya diamankan polisi. Sapa jenenge? Warga desa Patemon, Purbalingga, Jawa Tengah mengepung pasangan kekasih yang diduga pelaku pencurian sepeda motor. Salah seorang di antara mereka sempat menjadi bulan-bulanan warga. Mereka kepergok saat berupaya membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Dua pelaku yang ditangkap warga saat berada dalam sebuah mobil diduga untuk mengamati situasi. Nggak ngaku habis itu nggak ngaku, terus ceweknya baru keluar. Terus itu ditanyain pokoknya sampai ngaku lah. Terus sampai ngaku, baru itu ngaku, terus polisi pada datang. Dari hasil pemeriksaan polisi, ada 3 pelaku yang diduga terlibat termasuk seorang perempuan. Komplotan ini diduga telah beraksi di belasan lokasi berbeda di 3 kabupaten. 5 unit barang bukti sepeda motor hasil curian telah diserahkan kepada para korban. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Pemirsa tersinggung teman wanitanya digoda. 3 juru parkir yang tengah pesta minuman keras terlibat pertikaian hingga seorang diantaranya tewas ditikam di Malang, Jawa Timur. Kini 2 pelaku penikaman berhasil diringkus polisi. Perkelahian melibatkan 3 orang juru parkir yang tengah menggelar pesta minuman keras di Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Perkelahian ini pun berujung tindak penikaman yang menyebabkan seorang tewas bernama Saiful. Usai beraksi, pelaku F 45 tahun dan SU 24 tahun bergegas kabur meninggalkan tempat kejadian. Kedua pelaku sempat membawa pisau yang digunakan di Jembatan Suarejo, Kabupaten Malang. Namun berbekal rekaman kamera pengawas, keduanya berhasil ditangkap polisi di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.